Halo teman-teman, kembali lagi bersama Pak Ginar. Kali ini saya mendapat panggilan dari sebuah hotel. Ya, hotel ini memakai water chiller teman-teman untuk AC-nya. Keluhannya dari dua sistem chiller ini, satu sistem low oil pressure, tekanan olinya lemah teman-teman. Dari sistem satu oke, sistem 2 yang bermasalah. Oke, untuk lanjut kita cek dulu ke displaynya teman-teman. Kita coba hidupkan mesinnya. Ini displaynya. Nah, chiller ini mereknya York teman-teman, York 150 PR. Nah, ini sistemnya masih mati. Saya zoom dulu. Nah, yang bermasalah di sini sistem 2. Coba saya hidupkan dulu yang sistem 2. Sistem 2 dari impact system. Nah, kita pantau dulu di displaynya sistem 2. Sistem 2. Oke, sistem 2. Kita lihat tekanan oli 34 PSI. Tekanan suction freonnya 60. Terlihat normal teman-teman. Coba kita cek dulu untuk tekanan chiller, tekanan freonnya teman-teman. Untuk level oli penuh teman-teman, normal. Level oli normal. Ini masalahnya katanya low oil pressure. Coba kita cek tekanan freonnya. Kita siapkan manifold dulu. Saya ukur. Tekanan freon 60 PSI teman-teman. 60 PSI. Pipa suction dingin. Ini kemungkinan dia low oil pressure karena jarang dihidupkan. Karena normal. Ke 8 silinder masuk, panas semua. Kita kembali lagi ke display. Tekanan oli masih di 34 PSI. Normalnya tekanan oli ini di atas 23 PSI teman-teman. Kita settingnya itu di 23 PSI di batas minimumnya, dan maksimumnya itu di 60 PSI.
Ini 34 PSI, berarti tidak ada masalah sebenarnya. Tapi kenapa dibilang low oil pressure? Kemungkinan karena berminggu-minggu atau hampir sebulan ini yang sistem 2 ini tidak dipakai teman-teman. Mereka memakai yang sistem nomor 1 aja. Oke, coba saya ubah dulu parameternya. Kita maksimumin temperatur LWT nya teman-teman. Kita enter dulu. Ini sudah saya set maksimum, tekanan freon sudah mulai turun. Ini kemungkinan karena tekanan freon pas-pasan teman-teman. Ini saya setting tekanan freon itu di 48 PSI minimumnya. Yang idealnya itu seharusnya 50 sampai 60. Nah, oh ini sampai 47 teman-teman. Karena tekanan oli ini terpengaruh oleh tekanan suction. Tekanan oli ini akan sangat rendah ketika tidak ada dorongan dari freon teman-teman, karena kan dia mengandalkan pompa oli yang kecil. Jadi untuk mendorong oli ke sistem silindernya, dia membutuhkan iya benar teman-teman, ini tekanannya ketika hidup beberapa menit ini yang sistem 2 ini di 40 PSI teman-teman. SP suction pressure 47 PSI, jadi dia kurang, seharusnya di atas 48. Nah, ini akan menyebabkan sewaktu-waktu si tekanan oli ini berubah atau melemah teman-teman, yang seharusnya di sini kadang dia 50 PSI. Nah, coba kita tambahkan lagi freonnya. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi low oil pressure ini. Nah, chiller ini memakai freon R22 teman-teman, masih freon lama. Untuk pengisian freonnya sendiri, dia di pantat kompresornya teman-teman. Biasanya ventilnya tuh ada di belakang, di sisi suction. Nah, coba kita tambahkan lagi. Dari awal 47 PSI, kita isi setidaknya di atas 48. Kita buang dulu udaranya. Buang dulu udaranya, baru kita buka gasnya. Ini mulai mengisi teman-teman. Yang dari tadi tekanan itu 40,
47 PSI. Coba kita isi ke 50 ya, low oil pressure lagi nggak. Kita kembali lagi ke display. Nah, turun lagi teman-teman. Ini masih dalam proses pengisian, akan berangsur-angsur naik. Kita tunggu. Untuk karnya sendiri kita cek juga ampernya teman-teman, harusnya ini baru 65% full load ampernya. Untuk LWT dan RWT 46 dan 51 derajat Fahrenheit. Suhu ambiennya di 83 derajat Fahrenheit. Sistem 1 masih saya off-kan teman-teman, karena saya pakai sistem 2. Jadi hotel ini cukup satu sistem teman-teman untuk mengcover 200 kamar. Sudah cukup satu sistem kompresor. Lumayan gede kompresornya, 8 silinder. Baru berangsur-angsur naik ini. Kita tunggu berapa nanti, berapa can habis. Mudah-mudahan nggak sampai 2 can ya, soalnya sistemnya lumayan besar ini, 150 DR. Kadang cuman 2 PSI itu menghabiskan 1 can teman-teman. Wah, ini bebannya kecil teman-teman. Mungkin kamarnya lagi sepi nih. Dia unload dari 8 silinder ke 4 silinder, dia suhunya tercapai berarti ini. Sudah 46 derajat Fahrenheit, berarti sekitar 10-11 derajat Celcius ini. Berarti pengisian freon agak sulit ini. Tapi tak kenapa, saya matikan dulu sistemnya biar suhunya naik. Suhu LWT naik, sistemnya bekerja 8 silinder, nanti lebih gampang kita mengisi freonnya. Saya matikan dulu. Kita tunggu LWT-nya sampai naik di atas 55 teman-teman. Ketika LWT naik tinggi, nanti sistem itu akan bekerja maksimum. Nah, ketika sistem bekerja maksimum, pengisian freon akan lebih cepat karena tekanan di suction itu rendah teman-teman. Kalau sekarang tekanan suction itu lebih tinggi dari normal dia. Jadi freon itu masuknya itu pas pengisian lambat dia. Bisa 2 jam nanti masuknya. Kita tunggu lagi biar sampai naik. LWT-nya naik. LWT itu suhu yang di dalam EPAP-nya teman-teman. Kalau RWT itu suhu yang balik, living water temperature, dan RWT itu lupa saya apa panjangan itu, reverse water temperature ya. Nah, suhu LWT sudah naik teman-teman, lama sekali mencapai 55-nya. Ini baru 51. Saya hidupkan aja deh teman-teman biar nggak lama menunggu. Kita hidupkan kembali sistem nomor 2. Ya, sudah hidup. Kita lihat tekanannya. Kanan baru jalan, ini 48. Ini karnya
baru 40%, jadi baru 4 silinder masuk, belum full 8 silinder. Kita tunggu beberapa detik menuju ke 8 silinder. Capek juga teman-teman pakai HP. Suction pressure masih di 56, 4 silinder, kanan oli di 35 psi. Nah, kenapa saya tidak cek tekanan olinya di pompanya langsung teman-teman, di pentil pompanya? Karena panas teman-teman. Di sana kan olinya panas itu. Saya buka panas, saya pantau lewat display. Yang jelas sensor oli itu bekerja dengan normal ini, makanya saya pastikan aman. Ini sudah mulai masuk ke 8 silinder, dari 40% ke 60% ke atas. Tekanan mulai turun, sudah 49. Kita coba dulu. Ini masih dalam kondisi mengisi freon teman-teman. Kondisi freon masih terbuka. Berapakah dapatnya nanti? 48. Awalnya sebelum kita isi, ini tekanan suction pressure-nya itu di 40 psi teman-teman. Tekanan oli itu tadi itu di 43 psi, sekarang sudah 46, 48. Suctionnya di 47, masih ini mau turun lagi nih, berarti belum begitu masuk freonnya nih, sulit memang masuknya. Kemungkinan beku itu, kedinginan di tabungnya. Saya balik dulu teman-teman, saya skip dulu sebentar. Ya, benar sekali, beku dia. Padahal masih banyak ini. Ini nggak mau full dia. Tidak mau full. Garupnya tidak mau full, berarti pastikan si freon ini beku ini. Saya stop dulu, saya balik dulu. Saya balik tabungnya. Saya tidurkan biar tidak terlalu beku. Tidak juga terlalu kenceng aliran freonnya. Biasanya chiller gede-gede gini kita siapkan 3 tabung. Jadi ketika ini beku, kita pakai yang lagi satu, atau boleh kita rendam dia, tapi repot. Kita tunggu lagi. Ini masih pengisian freon. Sebenarnya yang pertama kita harus cek itu ketika dia oil pressure, pompa olinya teman-teman. Pompa oli, terus tekanan dari pompa ini, dari pompa oli. Ini pompa olinya teman-teman. Nah, untuk sensor pembaca tekanan oli, ini transducernya. Ketika ini sudah normal, tekanan di sini normal. Kenapa saya tidak cek di sini? Karena di sini ada oli dan tekanan freon panas teman-teman. Jadi ketika ini sudah normal, saya langsung aja ke pengisian. Kalau tekanan gasnya kurang, sebaiknya kita isi dulu, karena akan berpengaruh ke tekanan ini, tekanan oli itu tersebut. Nah, jadi kesimpulannya, langkah-langkah ketika low oil pressure. Satu, itu pastikan tekanan freonnya normal. Yang kedua, sensor transducer untuk pompa oli ini normal. Yang ketiga,
pompa oli tersebut, pompa oli ini. Ketika pompa oli ini ketika kedua parameter tersebut, si transducer dan si tekanan freonnya itu normal, kemungkinan tekanan oli di sini, kalau misalkan di sini tekanan olinya low, kemungkinan tekanan oli level olinya kurang. Nah, ketika sudah level olinya bagus, tidak kurang seperti ini kan masih full teman-teman, kita akan cek ke pompa olinya. Jika pompa olinya ini tidak ada masalah, berarti besar kemungkinan di stang sehernya. Tapi itu jarang terjadi teman-teman. Pernah saya temui tapi jarang lah. Dari sekian sealer paling cuma 1-2 aja. Intinya seperti itu. Tekanan freon, suctionnya. Yang kedua level oli. Yang ketiga kekentalan oli. Yang keempat pompa oli. Yang kelima baru ke jeroannya, ke stang sehernya. Itu teman-teman. Nah, kali ini problemnya sih kenapa sempat terjadi low oil pressure. Saya cek tekanan freonnya ini sudah di bawah ambang bawah settingan teman-teman. Ketika itu kita isi dulu normal, saya rasa tidak akan terjadi karena si tekanan oli ini sudah cukup tinggi untuk kali ini, dan si oli ini juga levelnya normal. Coba kita ke display lagi berapa sudah tekanan freonnya. Kita cek lagi berapa sekarang sudah tekanannya. Oh, sudah 50 teman-teman. Kita stop aja. Tekanan oli sudah 47. Berarti sistem 2 ini akan stabil teman-teman. Kecil kemungkinan low oil pressure lagi. Kita tutup pengisian freonnya. Berapa habisin? Mudah-mudahan tidak habis satu can. Wah, lumayan habis 3/4 can teman. Dari satu can tinggal lagi 1/4. Memang mesinnya bagong teman-teman, kurang 1-2 PSI aja udah sampai 1 can dia ngabisin. Ya, berarti selesai teman-teman. Masalah kali ini chiller, water chiller dengan indikasi low oil pressure selesai. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Kita tunggu komplain berikutnya apa nanti. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan. Ingat, bantu subscribe, like, dan komen, dan klik loncengnya teman-teman. Nanti saya ada video-video terbaru biar teman-teman langsung tahu.